Si pemuda ini kemudian menunggu Mbak Semi yang jaraknya itu hanya sekitar 10 meter di belakangnya. Dan ketika dia menoleh, tiba-tiba Mbak Semi itu nggak ada di belakang. Justru ketika dia sedang menoleh ke depan, ternyata Mbak Semi itu sudah berada di depannya yang jaraknya itu sekitar 30 meter. Dan si pemuda ini kaget loh, kapan Mbak Semi ngelewati aku, kok aku nggak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Arey. Saya pernah membaca sebuah ungkapan yang cukup menyedihkan sebenarnya, tapi ini sesuai dengan realita. Ketika seorang ibu memandikan anaknya yang masih kecil atau masih bayi, mereka akan tertawa bersama. Tapi ketika seorang anak memandikan orang tuanya di masa tuanya, mereka akan justru menangis karena masa tua itu pasti. Dan tidak semua anak itu mendapatkan kesempatan untuk merawat ketika orang tuanya itu sudah sepuh. Nah, cerita kali ini aku dapatkan dari seseorang. Namanya itu Mas Hardi. Beliau usianya 45-an tahun. Jadi dia menceritakan sebuah kisah yang terjadi kepada budenya yang almarhum. Namanya itu Mbah Semi. Beliau ini bisa dikatakan itu hidup sebatang kara. Dan di masa hidupnya sebenarnya Mbah Semi ini memiliki 2 anak perempuan. Yang satunya itu tinggal dan menikah, kemudian dibawa oleh suaminya itu ke Sumatera dan tidak pernah pulang sama sekali. Sedangkan anak tertuanya yang juga perempuan itu tinggal di desa yang berseberangan dengan tempat tinggal desa Mbah Semi ini. Dan itu jaraknya cukup jauh, sekitar 2 hampir 3 kilometer lah. Alasan Mbah Semi ini tinggal sendiri karena beliau ini tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana sekali. Nah, rumah ini merupakan peninggalan dari orang tua beliau. Mbah Semi ini hidup sendiri karena suaminya itu sudah meninggal cukup lama sekali. Beliau mendapatkan rezeki atau uang itu dari hasil sebuah kebun yang ditanami sayuran dan dikelola oleh beliau dengan seadanya. Mbah Semi ini setiap beberapa hari sekali selalu berkunjung ke rumah anaknya yang berada di desa lain, dan beliau ini selalu berjalan kaki. Kebiasaan itu dijalani sudah bertahun-tahun, bahkan banyak warga itu sudah mengenal Mbah Semi karena beliau ini selalu berjalan melewati 2 kampung untuk menuju ke tempat anaknya. Walaupun itu dilakukan mungkin 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Bahkan kadang ini beliau membawa seperti sayuran atau hasil-hasil kebun menuju ke tempat anaknya. Nah, menurut keponakannya sebenarnya Mbah Semi ini diajak tinggal ikut dengan anaknya tersebut. Tapi beliau ini menolak dengan halus karena beliau merasa kalau rumahnya ini tidak bisa ditinggalkan karena di situ banyak kenangannya. Toh juga dia ini dekat dengan keponakannya. Walaupun keponakannya ini juga jarang sekali di rumah karena sering bekerja di kota. Mbah Semi ini orangnya itu sosoknya pendiam. Jadi kadang kalau beliau ini lewat, terus ada orang yang mau mengantarkannya yang memang sejalur menuju ke kampung anaknya, beliau selalu menolak. Bahkan beliau ini sering ketika hujan atau pas panas di siang hari berjalan kaki, ada warga yang meminta Mbah Semi untuk singgah, beliau selalu menolak. Dan ketika berjalan itu beliau sebenarnya di usianya yang sudah senja untuk berjalan sejauh itu sebenarnya sudah tidak layak. Nah, pada suatu hari keponakannya ini Mas Hardi
yang baru pulang dari kota kerja. Beliau ini langsung menengok ke rumah Mbak Semi. Dan waktu itu rumahnya ini tutup. Nah, Mas Hardi ini masih merasa mungkin kalau Mbak Semi belum pulang dari rumah anaknya. Tapi ditunggui sampai keesokan harinya, ternyata Mbak Semi ini belum pulang juga. Dan akhirnya Mas Hardi ini sempat tanya kepada istrinya. Nah, istrinya ini bilang kalau kemarin Mbak Semi ini pamit. Tapi sebelum pamit sebenarnya Mbak Semi ini dalam keadaan sakit. Istrinya Mas Hardi ini sebenarnya sempat melarang, tapi Mbak Semi ini orangnya karakternya itu agak keras. Apalagi di usianya yang tua itu, kadang beliau ini sering marah-marah sendiri dan sudah mengalami pikun. Nah, waktu itu beliau ini membawa sayuran itu cukup banyak, digendong. Nah, tapi sudah 2 hari itu Mbak Semi juga tak kunjung pulang. Padahal beliau ini jarang sekali nginap di rumah anaknya. Nah, Mas Hardi ini cerita kalau waktu itu perasaannya itu benar-benar gak enak. Akhirnya dia pinjam motor ke salah satu tetangganya dan bermaksud menuju ke rumah saudara sepupunya atau anaknya Mbak Semi ini. Nah, ketika sampai di rumah sepupunya tersebut, Mas Hardi ini tanya. Nah, anaknya yang pertama ini namanya Mbak Dewi Asih, panggilannya Mbak Asih. Sih, si mbokmu tadi kesini dah. Kok dari kemarin itu nggak pulang-pulang? Nah, Mbak Asih ini kemudian cerita kepada Mas Hardi. Iya Mas, si mbok itu kemarin itu kesini. Orangnya itu agak sakit, wong di sini itu sempat tidur. Nah, aku itu sempat ngelarang si mbok itu pulang. Maksudku aku suruh nginep tapi mbok itu nggak mau. Dan suamiku itu juga belum pulang kerja, jadi nggak ada yang nganter. Tahu sendiri si mbok itu kalau diantar itu nggak mau. Orangnya itu seneng jalan kaki. Nah, waktu itu akhirnya Mas Hardi ini cerita kalau menurut istrinya Mbak Semi ini sudah 2 hari loh nggak pulang. Bahkan rumahnya itu sudah tertutup, dikunci dari luar. Jadi nggak mungkin orangnya itu ada di dalam. Nah, waktu itu akhirnya mereka ini panik dan berusaha untuk mencari Mbak Semi. Ketika Mbak Asih ini ikut Mas Hardi menuju ke rumahnya Mbak Semi, memang di sana itu masih tertutup rapat. Bahkan Mas Hardi ini sampai masuk itu lewat jendela. Nah, ketika di dalam rumah memang Mbak Semi itu nggak ada. Akhirnya Mas Hardi ini berinisiatif untuk lapor kepada perangkat desa setempat dan bilang kalau Mbak Semi ini sudah nggak pulang 2 hari. Beliau dalam kondisi sakit dan warga itu sudah tahu kalau Mbak Semi di usianya yang sepuh. Beliau ini memang pikun. Takutnya orang-orang kalau Mbak Semi ini lupa jalan pulang dan jalan itu nyasar nggak tahu kemana. Ketika sore hari, tiba-tiba dari desa seberang itu ada sebuah laporan. Jadi waktu itu ada seorang bapak-bapak, dia ini sedang mencari rumput di sawah di pinggiran sungai. Memang itu merupakan jalan tembusan antara 2 desa yang kebetulan memang sering dilewati oleh Mbah Semi dan warga sekitar. Dan waktu itu beliau ini bilang kalau di pinggir sungai, tepatnya di samping pematang sawah itu ditemukan seorang nenek-nenek dengan masih berpakaian lengkap. Beliau itu sudah meninggal di situ. Nah, akhirnya laporan itu diteruskan ke desa-desa sekitar karena wajahnya itu tidak dikenali lah oleh orang yang menemukannya. Akhirnya Mas Hardi ini dikasih tahu oleh salah satu perangkat desanya itu. Kemudian dia ini mengecek ke lokasi yang di sana itu sudah ada beberapa orang, dan memang di situ Mas Hardi itu kaget kalau yang meninggal di tempat itu adalah budenya atau Mbah Semi. Nah, Mas Hardi ini akhirnya menjemput Mbak Asih dan suaminya yang baru saja pulang kerja dari kota juga. Dan waktu itu Mbak Asih ini sampai menangis karena melihat ibunya sudah meninggal. Nah, setelah itu akhirnya dibawa ke rumah, dilanjutkan untuk dimakamkan di malam itu juga.
karena diperkirakan Mbah Semi ini sudah meninggal sejak 1 atau 2 hari yang lalu. Nah, setelah acara pemakaman selesai, warga sekitar ini juga melakukan tahlilan. Nah, cerita ini akhirnya berlanjut. Pada suatu malam, ada seorang warga lah yang berada di sebuah kampung yang biasa dilintasi oleh Mbah Semi ketika berjalan kaki menuju ke rumah anaknya. Beliau ini belum mendengar cerita tentang meninggalnya Mbah Semi. Waktu itu masih habis maghrib. Beliau ini baru saja pulang dari ladang yang memang ada pekerjaan yang diselesaikan. Jadi pulangnya ini agak sampai sore sambil membawa cangkul dan sapit. Beliau ini lewat jalan biasanya menuju ke rumahnya. Dan waktu itu beliau ini bercerita kalau dia ini bertemu dengan Mbah Semi. Bahkan waktu itu si bapak-bapak ini sempat bertanya, "Loh Mbah, kok ngantos dalu? Kok biasanya tasik sonten pun wangsul?" Nah, Mbah Semi waktu itu hanya mengangguk ketika ditanya. Kemudian melanjutkan perjalanan. Bapak-bapak tadi itu bertanya, "Loh Mbah, kok sudah malam? Padahal biasanya sore kalau pulang." Dan ketika si bapak-bapak tadi menoleh ke belakang, sosok Mbah Semi itu tidak ada. Padahal belakangnya itu merupakan jalan lurus. Jadi nggak mungkin kalau secepat itu Mbah Semi itu menghilang. Dan cerita itu sempat akhirnya didengar oleh Mas Hardi. Beliau sedih sebenarnya mendengar cerita tersebut. Karena apakah arwah Mbah Semi ini menjadi sosok yang penasaran. Dan kisah itu pun berlanjut ketika ada seseorang. Dia ini merupakan teman Mas Hardi ketika kerja di kota. Tapi pulangnya itu 1 bulan sekali, bahkan 2 bulan sekali baru dia itu pulang. Nah, waktu itu sudah malam sekitar jam 9. Dia ini pulang menggunakan sepeda motor. Nah, ketika hampir sampai di kampungnya, beliau ini melihat Mbah Semi itu berjalan sendirian. Nah, akhirnya dia ini sempat memastikan dan menoleh kalau itu benar-benar Mbah Semi yang merupakan bude dari temannya atau Mas Hardi itu. Nah, si pemuda tadi kemudian berhenti sambil menunggu Mbah Semi, bermaksud untuk memboncengnya menuju ke rumah. Walaupun nanti pasti Mbah Semi itu gak mau, karena kebiasaan beliau ini senang berjalan kaki. Tapi karena waktu itu sudah larut malam, dia ini bermaksud untuk memaksa Mbah Semi supaya cepat sampai rumah. Nah, sambil masih berada di atas motor, si pemuda ini kemudian menunggu Mbah Semi yang jaraknya itu hanya sekitar 10 meter di belakangnya. Dan ketika dia menoleh, tiba-tiba Mbah Semi itu gak ada di belakang. Justru ketika dia sedang menoleh ke depan, ternyata Mbah Semi itu sudah berada di depannya yang jaraknya itu sekitar 30 meter. Dan si pemuda ini kaget, loh, kapan Mbah Semi ngelewati aku, kok aku gak lihat, kok jalannya itu cepat. Dan si pemuda ini kemudian terus mengejar ke arah Mbah Semi. Sesampainya di tempat yang dia tuju, ternyata Mbah Semi itu sudah gak ada. Nah, akhirnya cerita itu diceritakan kepada Mas Hardi. Sekalian dia ini bermaksud untuk berkunjung ke rumah Mas Hardi dan bilang kalau tempat kerjanya itu membutuhkan teman lagi dan Mas Hardi suruh cari teman lain. Nah, ketika dia ini bercerita, Mas Hardi ini hanya menunduk. Dan kemudian akhirnya dia ini cerita kepada temannya kalau budenya itu sudah meninggal 3 hari yang lalu dan mayatnya itu ditemukan di pinggir sungai pematang sawah. Nah, si pemuda tadi langsung pucat karena dia itu benar-benar yakin yang dilihat itu tadi Mbah Semi dengan pakaian kebaya lusuhnya yang biasa beliau pakai tersebut. Nah, akhirnya di malam itu yang memang masih sebelum acara 7 hari masih diadakan tahlilan, si pemuda tersebut kemudian ikut tahlilan bersama Mas Hardi di tempat almarhum Mbah Semi itu. Dan sebuah kisah lagi ketika ada beberapa pemuda. Mereka ini sedang nongkrong. Nah, nongkrongnya itu di sebuah pinggir jalan yang jalanan itu sepi. Mereka itu biasa nongkrong di situ karena untuk mencari
sinyal, karena di tempat itu sinyal itu masih agak susah lah. Nah pada waktu itu mereka itu melihat ada seseorang ini yang menurut mereka itu seorang perempuan tua. Tapi karena seringnya terdengar cerita kalau Mbah Semi itu masih sering kalau malam beliau itu berjalan, anak-anak itu nggak terlalu heran karena Mbah Semi itu nggak pernah mengganggu atau menampakkan wujudnya dengan sosok yang menyeramkan. Nah salah satu dari pemuda tersebut bilang, "Hei, iko lo Mbah Semi lewat, opo diterneai." Nah tapi mereka itu sadar kalau sosok itu bukan manusia. Dan salah satu dari pemuda, temannya itu pun menanggapi apa percakapan dari teman-temannya itu, nggak usah, biarkan saja, mungkin Mbah Semi ini masih mau berkunjung ke rumah anaknya, kita doakan saja. Tapi ketika mereka selesai ngobrol, sosok Mbah Semi itu memang sudah menghilang dan tidak terlihat lagi. Tapi setelah selesai 40 harian, menurut cerita Mas Hardi, tidak ada lagi cerita tentang orang yang melihat budenya itu berjalan atau menampakkan diri di malam hari. Tapi Mas Hardi itu sempat mendengar kalau di rumahnya itu, di rumah tempat tinggal almarhum, kadang kalau malam hari itu ada suara yang sedang menyanyi tembang-tembang zaman dahulu. Dan itu membuat Mas Hardi ini sebenarnya sedih, karena Mas Hardi ini ingat kalau di masa mudanya atau ketika Mbah Semi ini didampingi dengan suaminya, kemudian 2 anaknya itu masih kecil, beliau kalau malam itu kadang duduk di teras sambil menimang anaknya yang kecil. Beliau ini selalu menyanyikan tembang-tembang Jawa kuno pada zaman dahulu. Dan waktu itu Mas Hardi yang juga umurnya masih muda, beliau sering menunggui budenya ini, karena Mas Hardi ini menganggap budenya itu seperti ibunya sendiri. Karena sejak kecil Mas Hardi ini juga dirawat oleh almarhum Mbah Semi ini. Jadi kisah ini sebuah inspirasi, kita harus menyayangi apalagi sosok ibu atau orang tua, karena kesempatan untuk berbakti itu nggak semua orang itu bisa mendapatkan. Bukan hanya karena alasan kesibukan atau mencari uang. Kadang orang tua itu nggak perlu dikasih uang, mereka hanya perlu ditunggui, seperti kita memberikan sebuah kasih sayang yang mungkin sampai kapanpun kita nggak bisa membalas ketika sesuatu itu kita dapatkan pada waktu kita itu masih kecil. Al-Fatihah buat almarhum Mbah Semi, semoga beliau tenang di sana dan segala amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sedikit pesan, sayangi orang tua mumpung kita masih ada kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.